Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ardiansa, NPM 231010 642. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum di bidang HAN menurut hukum lingkungan dan contoh kasusnya. Jadi di sini ada contoh penegakan hukum HAN lingkungan. Lanjut termasuk dasar hukum Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 76 sampai dengan 80. Yang kedua ada tujuannya. Tujuan penegakan awal, koreksi pelanggaran dan hindari sanksi pidana. Masuk yang ketiga, aparatur penegak. Yang pertama KLHK, yang kedua DLH daerah, yang ketiga PPNS. Masuk juga ke alur penegakan PT Toba PULP Lestari izin dibukukan pencemaran dan Danau Toba. Sanksinya ialah teguran tertulis, paksaan pemerintah. Yang ketiga, pembekuan izin dan pencabutan izin. Berikut ini adalah penegakan hukum HAN lingkungan. Lanjut nomor 2. Bagaimana penegakan hukum perdata di bidang hukum lingkungan disertai contoh. Baik, di sini sudah ada penegakan hukum perdata di bidang hukum lingkungan. Yang pertama, pengertian merupakan upaya menuntut ganti rugi atau pemulihan lingkungan melalui jalur hukum perdata. Yang kedua, ada dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang disebut PPLA. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, memulihkan lingkungan hidup, rehabilitas, memberikan efek jerah kepada pelaku. Dan yang keempat, ada contoh kasus. Di sini contoh kasus PT Inti Indorayon Utama di Persea, Sumatera Utara. Warga mengingatkan perusahaan ini Transpense maran air dan udara dan ekosistem Danau Toba. Yang kelima, pihak yang menggugat, individu LSM lingkungan, memerintahkan dalam hal tertentu untuk pemulihan lingkungan. Baik, selanjutnya ada di soal nomor 5. Bagaimana penegakan hukum di bidang pidana lingkungan dan contoh kasusnya. Baik, di sini sudah ada penegakan hukum pidana lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuannya ialah penegakan hukum, memberikan efek jerah, melindungi lingkungan dari kerusakan lebih lanjut, menjamin kepada bagi masyarakat, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, bentuk tindak pidana, pencemaran lingkungan, perusakan dan kegiatan tanpa izin ATMA, pembuangan limbah berbahaya, pertambangan ilegal. Dan yang ketiga, ada sanksi pidana. Pelaku per orang korporasi berupa sanksi penjara 3 tahun sampai 15 tahun dengan denda rupiah 3 sampai 15 miliar. Pidana tambahan, pencabutan izin usaha dan lain-lain. Dan yang keempat, ada contoh kasus. Contoh kasus kebakaran hutan dan lahan PT Adeli Plantation Riau. PT ini melakukan pembakaran lahan sawit ilegal yang menyebabkan kabut asap lintas dan MA menjatuhkan pidana denda sebanyak 15 miliar dan penjara kepada penanggung jawab perusakan tersebut. Baik, sekian, terima kasih.